karena ketua PSSI-nya adalah Erick Thohir, sehingga hari ini soal isu anggaran yang mendatangkan Argentina itu tidak bisa menjadi isu negatif gitu. Karena bagi Erick Thohir 70 miliar itu mungkin ya merem dia. Selamat malam semuanya. Hari ini saya membaca berita yang sangat luar biasa, di mana timnas Argentina lengkap bersama Messi akan datang ke Jakarta untuk bertanding melawan timnas Indonesia. Dan ini akan menjadi satu sejarah baru dalam sepak bola kita, karena untuk yang pertama kalinya timnas Indonesia melawan juara Piala Dunia, dan ini pasti akan menyenangkan semua masyarakat Indonesia. Kalaupun ada yang kurang seneng atau deg-degan, mungkin itu cuma Cak Lontong. Ya, karena Cak Lontong itu dalam beberapa kesempatan selalu menggunakan materi sepak bola gitu ya. Cak Lontong itu selalu bilang bahwa Brazil nggak boleh sombong, Argentina nggak boleh sombong. Karena meskipun mereka sudah pernah juara Piala Dunia, tapi mereka tidak pernah menang melawan timnas Indonesia. Nah, bulan depan, 19 Juni bulan depan, timnas Argentina akan datang ke Indonesia untuk melawan timnas kita. Sehingga mungkin hari ini Cak Lontong sudah deg-degan. Karena kalau sampai Argentina menang gitu ya, maka Cak Lontong nggak bisa lagi menggunakan materi ini sebagai bagian dari komedi. Berkurang materi komedi dia gitu ya. Sehingga kalau kalian mendukung Cak Lontong, ya silahkan berdoa supaya Argentina kalah dari Indonesia. Supaya Cak Lontong masih tetap lucu ke depannya. Tapi di luar itu saya ngelihat kedatangan timnas Argentina ke Indonesia ini soal momentum yang luar biasa gitu. Karena menurut Erick Thohir, ketika kita sudah berhasil menang melawan Thailand di final SEA Games kemarin gitu ya, yang kemenangannya sangat-sangat dramatis, bagi Erick ini tidak bisa berhenti di sini. Ini harus terus kita lakukan lompatan-lompatan sampai akhirnya timnas Indonesia bisa diperhitungkan di Piala Dunia. Sehingga makanya kemudian Erick Thohir mendatangkan timnas Argentina ke Indonesia untuk bertanding dengan timnas kita. Ini soal mental katanya. Karena kalau kita ngelihat dari pertandingan yang terakhir kemarin gitu ya, di SEA Games di melawan Thailand di final SEA Games gitu ya, yang berakhir dengan skor 5-2, itu bagi saya memang soal mental gitu. Karena coba bayangkan gitu ya, kalau kalian pernah nonton di final SEA Games atau cuplikannya gitu ya, itu Indonesia sudah menang 2-1 tuh. Sampai menit 90 plus 5 kalau nggak salah gitu ya. Terus kemudian Indra Safri dan official itu sudah sempat selebrasi gitu untuk merayakan kemenangan final SEA Games. Karena skornya sudah 2-1 dan peluit sempat dibunyikan. Tapi ternyata itu bukan peluit akhir pertandingan gitu ya. Masih ada sisa waktu 1 menit lagi. Dan 1 menit inilah yang kemudian membuat Thailand menyamakan kedudukan menjadi skor 2-2. Itu kalau bukan soal mental gitu ya. Ini buyar semua ini. Ya karena sudah sempat bentrok dengan official Thailand gitu ya. Kemudian ya di lapangan itu panas sekali gitu ya. Ada 3 kartu merah dan belasan kartu kuning. Jadi kalau timnas kita nggak punya mental yang luar biasa di final SEA Games, mungkin kita akan kalah. Tapi karena dengan kekuatan mental kemarin gitu ya, yang sudah berhasil disamakan dengan skor 2-2 di babak normal, akhirnya bisa diakhiri dengan skor 5-2 di babak tambahan waktu. Dan kita bisa ngelihat gitu, timnas Indonesia untuk pertama kalinya bisa kita lihat sangat-sangat luar biasa karena menang dalam segala hal. Fisik menang gitu ya. Ketika pemain Thailand sudah kecapean sampai duduk-duduk, itu timnas kita masih lari-lari gitu ya. Meskipun sudah unggul 4-2, kita tetap lanjutkan lagi dengan gol yang terakhir menjadi 5-2. Sehingga bagi saya gitu ya, memang momentum kemenangan final SEA Games kemarin itu bisa dimanfaatkan dengan sedemikian rupa, dan Erick Thohir menyambutnya dengan mendatangkan timnas Argentina. Terus terang saya ngelihat gitu ya, persiapan timnas Indonesia di SEA Games kemarin itu memang cukup dramatis lah, karena kita sempat gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, dan itu sempat mengacaukan konsentrasi Erick Thohir pastinya, karena Erick kan bolak-balik ke FIFA untuk melobi, tapi pada akhirnya kan gagal gitu ya. Jadi SEA Games kemarin itu ketika akhirnya bisa menang gitu ya, saya bisa melihat proses-proses yang dilakukan oleh Erick Thohir, di mana Erick itu bisa memberikan motivasi luar biasa kepada para pemain dan ofisial untuk semangat dan harus yakin agar bisa menang. Kita juga bisa melihat ada Ratu Tisa juga sempat memberikan motivasi kepada pemain gitu ya. Sehingga
pemandangan-pemandangan seperti ini sebelumnya itu tidak pernah terjadi. Mungkin pernah dilakukan, tapi tidak pernah sehebat Erik dan Ratu Tisa kemarin gitu. Sehingga ketika Indonesia akhirnya menang di final SEA Games kemarin itu di Jakarta dilakukan arak-arakan gitu. Udah kayak menang juara Piala Dunia. Keliling gitu ya. Keliling di Bundaran HI gitu. Dan Erik benar-benar memanfaatkan dan membuktikan pernyataannya bahwa ini soal momentum. Kita sudah menang di SEA Games gitu ya, sehingga euforianya itu harus terus ditingkatkan. Makanya kemudian mendatangkan timnas Argentina lengkap bersama federasinya. Ya, karena yang datang ke Jakarta nggak cuma timnas gitu ya, tapi juga federasi Argentina datang ke Jakarta gitu. Dan ini sebenarnya untuk menjawab permintaan pelatih timnas Indonesia Sintayong yang meminta PSSI untuk menyediakan atau menjadwalkan timnas Indonesia melawan timnas atau negara yang rankingnya itu lebih baik dari 100 ranking FIFA gitu. Jadi maunya Sintayong itu kalau bisa timnas Indonesia itu melawan timnas yang rankingnya 99, 98, 90 atau 50 atau 30 lah. Jangan yang di bawah 100 gitu. Kalau yang di bawah 100 ini nggak ada apa-apanya menurut Sintayong. Nah, Erick Thohir kemudian menjawabnya dengan menghubungi 4 negara yang menurut saya itu luar biasa gitu. Karena Erick Thohir menghubungi Argentina, Brazil, Maroko, Rusia, dan Portugal. Ya, 6 negara. Dan yang akan datang untuk pertama kali ke Jakarta adalah Argentina. Dan ini luar biasa lah. Ini ibarat kita meminta sate kepada Erick Thohir gitu ya. Pak Erick minta sate dong. Terus sama Erick, sate yang mana? Oh itu kamu ambil di sana gitu ya. Sama warung-warungnya sekalian. Gitu ya. Karena Sintayong cuma minta peringkat yang 100 ke atas gitu. Tapi kemudian didatangkan juara Piala Dunia. Ini luar biasa. Dan kedatangan timnas Argentina ke Indonesia hari ini yang sudah dikonfirmasi oleh pihak AFC dan PSSI, itu kemudian sempat ada celah yang kemudian ditanyakan oleh wartawan kepada Pak Erick. Karena wartawan itu ada yang nanya gitu, menurut laporan dari luar negeri gitu ya, kedatangan timnas Argentina ke Indonesia itu memakan biaya sebesar 5 juta dolar atau 74 miliar rupiah. Nah itu kemudian ditanyakan sama wartawan, bener nggak Pak ada anggaran segitu? Saya itu waktu denger ini gitu ya, ketika saya nonton videonya, ini pasti negatif ini isunya gitu ya. Karena kalau soal isu uang ini nggak selesai gitu ya, nggak bisa ditangkis dan dijawab oleh Erick Thohir dengan pas gitu ya, ini pasti ada terjadi penolakan atau perdebatan di kalangan masyarakat gitu. Ngapain kita buang-buang waktu, buang-buang uang sampai 70 miliar gitu hanya untuk mendatangkan Messi dan kawan-kawan. Kan pasti ada yang bicara kayak gitu ya. Mending untuk infrastruktur. Tapi karena yang menjadi ketua PSSI adalah Erick Thohir gitu ya, mendapat pertanyaan seperti itu dari wartawan, akhirnya Pak Erick menjawabnya dengan nada-nada bercanda gitu. Karena Pak Erick bilang, "Kamu kira kita ini PSSI ini miskin gitu ya?" Saya ini datang pakai jas supaya kalian yakin katanya, bahwa kita ini bukan kaleng-kaleng. Kalau saya pakai kaos pendek nanti dikira nggak meyakinkan. Jadi entah gimana ceritanya, Erick Thohir itu mampu memainkan pemikiran awam kita dan kemudian memaksa kita untuk menilai Erick Thohir itu seperti apa gitu. Karena ketika Erick menjawabnya dengan memainkan logika awam gitu ya, otomatis kita jadi berpikir gitu, siapa Erick Thohir? Erick Thohir itu adalah orang yang dulu pernah menjadi pemilih Inter Milan. Salah satu klub terbaik di Eropa yang sekarang sudah masuk menjadi finalis di Liga Champions gitu ya, akan siap melawan Manchester City. Jadi kalau urusan uang 70 miliar ditanyakan kepada Erick Thohir, itu jadi kayak receh banget gitu. 70 miliar itu kan nggak cukup untuk membiayai satu pemain di Inter Milan. Jadi bagi Erick, apa sih gitu ya? Ya cuma Pak Erick nggak bilang gitu. Tapi kalau saya jadi Pak Erick gitu ya, saya ini kan dulu pernah punya Inter Milan. Mau saya jawab kayak gitu. Jadi akhirnya pas gitu ya. Karena ketua PSSI-nya adalah Erick Thohir, sehingga hari ini soal isu anggaran yang mendatangkan Argentina itu tidak bisa menjadi isu negatif gitu. Karena bagi Erick Thohir 70 miliar itu mungkin ya merem dia. Ya karena kita punya kepercayaan kepada Erick gitu ya. Kita percaya bahwa Erick biasa dan bisa mengelola uang sebesar itu gitu ya. Sehingga ketika Argentina datang ke Indonesia dengan biaya sebesar itu, kita percaya bahwa Erick akan melakukan yang
sebaik-baiknya, bukan untuk korupsi atau markup dan sebagainya gitu. Karena Erik sendiri adalah orang yang dulu pernah menjadi presiden Inter Milan. Jadi ya alhamdulillahnya Indonesia menang di SEA Games itu ketika PSSI-nya diketuai oleh Erick Thohir, sehingga ketika mendatangkan timnas Argentina, isu soal uang itu tidak bisa menjadi isu negatif. Jadi saya ngelihat memang tangan-tangan ajaib dari Erick Thohir itu bekerja dengan sangat luar biasa. Ya, meskipun saya sempat mengkritik beberapa kali Erick Thohir yang menggunakan mesin ATM yang muncul muka dia, gitu ya. Itu sangat-sangat mengganggu bagi saya pribadi gitu ya, dan saya sempat mengkritik gitu ya. Tapi di luar itu, dan untuk soal mendatangkan Argentina ke Indonesia ini, bagi saya itu sudah sangat luar biasa, dan saya percaya dengan cara kerja Erick Thohir gitu ya, yang memang melakukan segala-galanya untuk mensukseskan PSSI. Karena sebelumnya gitu ya, ada banyak orang ragu, ada banyak teman-teman saya meragukan Erick Thohir. Ketika Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, itu yang disalahkan Erick Thohir. Dan saya satu-satunya host YouTube yang mungkin sama sekali tidak menyalahkan Erick Thohir waktu itu. Karena saya pikir itu bukan salah Erick Thohir. Erick Thohir sudah melakukan lobby, sudah datang ke Qatar, sudah melobi FIFA gitu ya. Dan itu pasti bukan main-main gitu. Dia sudah melakukan segala cara itu. Sudah memanfaatkan semua kekuatan yang dia punya. Bahwa kemudian akhirnya gagal, ya bukan salah dia gitu. Jadi saya tidak menyalahkan Erick soal Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi hari ini ketika Erick Thohir berhasil mendatangkan timnas Argentina, mungkin yang paling seneng gitu ya, host dari host YouTube yang ada, mungkin yang bisa seneng cuma saya. Karena yang lain udah nyinyirin Erick Thohir. Ya karena harus diakui gitu, jaringan Erick Thohir ini luar biasa gitu ya, sehingga ketika dia menjadi PSSI saja, menjadi ketua PSSI, itu yang mengucapkan selamat itu adalah pemain-pemain legend sepak bola luar negeri gitu, sepak bola dunia. Itu luar biasa gitu. Jadi ketua PSSI aja, Erick sudah menjadi pusat perhatian banyak orang. Ya karena memang dia berteman dengan para pemain Inter Milan itu gitu ya. Sehingga kalau hari ini kemudian dia bisa mendatangkan timnas Argentina, itu bukan sebuah bukan sebuah hal yang luar biasa, karena dia memang punya kemampuan itu gitu, punya jaringan yang bagus gitu. Jadi kalau pada akhirnya orang akan berpikir bahwa ini akan menjadi satu panggung politik Erick Thohir, bagi saya nggak apa-apa gitu ya. Yang penting Argentina main. Mau Erick memanfaatkannya untuk kepentingan politik nggak apa-apa. Karena faktanya Argentina bisa datang ke Indonesia itu hanya bisa dilakukan oleh Erick Thohir gitu. Kalau soal uang, yang konglomerat di Indonesia itu ada banyak gitu. Tapi yang punya jaringan yang bisa melobi sampai mendatangkan timnas Argentina ya cuma Erick Thohir. Sehingga ya meskipun pada akhirnya kalaupun pada akhirnya mau digunakan untuk kepentingan politik, saya dukung, nggak apa-apa gitu. Yang penting nanti Brazil, Rusia, Portugal juga datang ke Indonesia untuk bertanding dengan timnas kita, sehingga kita bisa mendapatkan pengalaman dan menjadi bagian dari perbaikan sepak bola nasional kita, sehingga ke depan kita tidak perlu gentar lagi untuk melawan Thailand gitu. Lawan kita sudah bukan Thailand, tapi juara-juara Piala Dunia. Ya semoga acaranya lancar Pak Erick sampai 19 Juni mendatang, dan untuk semua tim yang sudah bekerja luar biasa, saya apresiasi. Masyarakat Indonesia berterima kasih kepada kalian semua. Semoga PSSI jaya untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik ke depannya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.